Halo kawan-kawan OPX Traders, ini kita mau ngebahas saham SSIA yang sebenarnya kita udah bahas di grup duluan ya guys, sebelum kita lempar ke publik atau secara eh, di publik ya. Jadi kita sebenarnya udah ada convection dengan SSIA ini terkait tujuan dari SSIA sendiri mau kemana arahnya. Oke, sekarang itu SSIA ada penurunan ya. Aku sudah mention di area sini ya kalau nggak salah ya. Di area 3 Oktober di area sini. Jadi aku sendiri udah ambil duluan untuk SSIA. Nah, sekarang kenapa SSIA ini merah dan bagaimana kita ngelihat tujuan akhirnya guys untuk SSIA. Oke. Oke, kita lanjut. Untuk SSIA sendiri ini sebenarnya aku udah mapping ya di area sini. Itu untuk kaptennya adalah BB, SQ, Kru, CC dan OD. Sekarang kita akan bahas penurunannya kenapa dan apakah akan lanjut ke atas guys. Oke. Kita fokus ke bandar BBSQ CCOD ya. SQ di area atas ini dia terus akumulasi ya, berarti dia punya tujuan sendiri untuk akumulasinya. Kita hapus dulu untuk SQ, tidak ada perubahan. Nah, sekarang BB di sini adalah akumulasi terbanyak. Dan yang buangan terbanyak itu kalau dari data itu adalah AJET HP, kita tarik ke belakang dulu. Nah, AJET EP ya. AJET di area AJET. Kenapa AJETnya nggak ada, guys? Oke. BB SQ. BB munculin aja, kita fokus ke AJET. Nah, AJET sendiri itu bukan isian yang besar ya, guys. Kelihatan dari sini datanya. Terus untuk XL kita hapusin dulu ya, YP. Nah, kita fokus ke EP lagi, EP. Nah, EP sendiri bukan isian besar juga. Jadi ini adalah pola buangan sementara menurutku, guys. Nah, kita akan cari kecocokannya ya. Nah, sekarang mandor utamanya adalah CC, guys. CC juga buangan enggak buangan sih, dia take profit di area sini. Di area sini dia take profit sedikit. Terus ketika dinaikin dia nggak ikut dan ketika di sini dia akumulasi lagi. Jadi CC sendiri dia optimis guys di area sini ya. Kita tandain dulu ya biar mappingnya bagus. Di sini ACC CC. Ini fokus ke isian krunya aja dulu ya. Karena kita mau convection aja. Nah, di area sini BB itu akumulasi, guys. Jadi BB-nya sendiri yang pemain besarnya itu akumulasi di area sini, guys. BB. Oke ya. Nah, kenapa beda? BB, ACC, BB. Oke ya. Terus sekarang yang isian besar malah tidak ada buangan ya. Kita lihat EP yang buangan sama AJET. Ini jelas ya mereka buangan tapi isian mereka nggak terlalu besar ya. Jadi menurutku ini adalah buangan sementara. Besok pun kalau EP buangan itu tidak berpengaruh besar ya guys. Kalau CC lanjutin akumulasi ya. Oke. Kita lanjut dulu. Oke. Buangan AJET EP itu sekitar 14 M ya. Di hold oleh si CC yang lumayan besar guys di area sini. 10 M untuk isiannya, terus ada XC dan YO. Dari data kita bisa lihat ya, kru sebenarnya itu adalah CC dan OD. Kalau OD kita lihat di area sini. Oh ya, OD ini yang buangan ya. Nah, yang buangan sendiri besar pun itu ikut akumulasi guys. Di area sini. Bagus ya untuk OD. Oke, nah sekarang fokus kita akan berubah ke area akumulasi. Jadi pun misalnya besok ada sisa si EP ya sedikit ya tadi ya.
AP AZ. Nah, kan AP kemungkinan masih ada nih, dia akumulasi dari sini, dari atas sini ya dia akumulasi. Nggak masalah sih, dia cuma cut loss kecil aja guys. Jadi menurutku udah selesai nih untuk si akumulasi mereka. Kalaupun mau dinaikin lagi, nah nanti polanya seperti ini guys. Kelihatan ya dari sini si SQ akumulasi, jadi dia mau dinaikin dulu sahamnya ya. Kalau kita tarik mundur, ini contoh saham yang berpenghuni ya guys. Kenapa aku pede di saham ini? Ya karena ada penghuninya besar guys. Jadi penghuninya itu nggak mau orang-orang itu ngambil keuntungan dari saham dia gitu. Kita tarik dulu ke area 10 Juli ya. Kita fokus di area 10 Juli dan ke belakang lagi. Oke. Nah, kita coba tarik ke belakang dulu ya. Kita fokus ke SQ ya. Nah, SQ kan tertinggi ya di area sini ya. Kita fokus dulu SQ. Nah, SQ itu orang yang berperan besar guys dari kenaikan yang 3 besar ini. Jadi dia di area sini udah isian besar. Yang ngenaikin sahamnya itu adalah si BB, CC gue hilang lagi guys. Nah, oke. Nah, saham ini kenaikannya 100% karena kepentingan ya guys. Kelihatan dari SQ yang di area sini dia tidak pernah take profit sama sekali guys sampai sekarang. Ya, jadi dia punya analogi sendiri ya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai harga rata-rata dia. Harga rata-rata SQ di area sini guys. Benar gak sih? Di sini. Di sini ya area SQ ya. Di sini. Ini harga rata-rata SQ. Nah, itulah yang membuat SQ masih belum isian guys. Kalaupun dia dibanting di area sini mungkin SQ isian lagi guys. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang prosesnya di sini isiannya udah berubah guys. Isiannya bertambah lagi dari SQ yang SQ si OD ya. Oke, bentar kita ubah dulu di 9 Oktober. Jadi lelet banget guys. Oke. Nah, BB di area sini BB ya betul. Nah, BB di area sini dia masih akumulasi guys, tidak ada buangan ya. Cenderung holdingan aja. BB di area sini ngehold, SQ di area sini masih stay, malah cenderung akumulasi ya. Di area sini ya terus akumulasi sampai sekarang. Jadi dia masih ada kepentingan lanjutan guys. Itu fungsinya holder utama ya. Itu yang membuat conviction kita bahwa saham ini tidak akan dibanting ke bawah. Karena apa? Karena mereka udah capek-capek akumulasi, gak mungkin dia mau saham ini jatuh guys. Sudah akumulasi di harga bawah masa dijatuhin seperti itu ya. Mana nih? Nah, kita akan fokus ke movernya. Apa itu mover? Mover itu orang yang ngebuat saham itu bergerak guys. Karena kelihatan BB dan SQ di sini dia tidak punya kepentingan untuk menaikin sahamnya guys, kecuali pas sudah di atas guys, atau ketika si bitnya udah gede-gede gitu. Kemungkinan SQ dan BB mau ngambil barang guys. Ini CC hilang lagi, loadingnya lama. Aku udah subscribe guys di di Neo BDM, kok lemot ya layanannya. Perasaan jaringanku stabil aja deh dari tadi. Oke ya. Kita fokus lagi XL, YP, HP, SQ, NE, MJ nggak usah. Oke. Kita fokus ke CC. Kenapa CC? Karena dari pergerakan CC itu sangat-sangat lumayan membantu guys. Ketika akumulasi di sini besoknya naik ini sahamnya. Terus dia juga ikut nimbrung di kenaikan di sini. Kalian bisa lihat di area sini nih. Ketika dia akumulasi di area sini, besoknya dinaikin guys sahamnya. Walaupun kecil ya, di sini dia akumulasi juga nih, di area sini dia akumulasi, terus sahamnya terbang guys. Nah, kalau menurutku
CC ini bagus, pintar dia untuk ngebuat psikologi market itu naik guys. Kalau menurutku ya, karena di sini tidak ada banner-banner yang signifikan guys, gerak-geriknya ya. Kayak bisa lihat ya, NI paling, lihat NI. Polanya di sini buangan terus ikutan ketika naik. Jelek kan? Jadi kita fokus cuma 3 benda aja nih, SQ, BB sama CC. SL juga nggak ada perubahan kan polanya. YP, YU, semua follower semua guys. Tidak ada yang khusus ya. Kecuali si CC. Di sini porsinya CC pandai ngegoreng guys. Ya, udah beres semua. Yang buangan pun kayak BK juga sudah ngehold di area sini. Terus EG juga sudah buangannya ngehold. OD juga buangan di sini terus ngehold di sini. Ini udah enak banget guys naikinnya. Jadi udah nggak ada yang buangan signifikan. Sisanya adalah FOMO market aja yang nyangkut. Jadi yang ngebuang ini adalah market FOMO. Yang dimana market FOMO ini ada keterbatasan, dia buangan ketika udah untung ya udah. Dia nggak bakal ngebanting lagi guys, seperti itu ya. Jadi kemungkinan dia nyangkut di area sini terus dia buangan di area sini. Jadi sekarang porsinya adalah stay aja nih kemungkinannya. Terus untuk kenaikannya kita akan lihat nih. Ketika BB di area sini dia lebih porsinya itu ngeganjelin ya guys. Ketika merah nih. Ini kan merah nih di area sini. Kita fokus ya. Di area sini dia kan sempat merah nih. Nih. Ternyata BB ikut akumulasi guys di area sini untuk apa? Untuk ngenahanin barangnya guys. Coba kita cek 8 Oktober ya. CC. Sorry. Tapi kayaknya kecil aja. Nah, naikannya kecil nih BB. 1,7 M. Dia ikut nimbrung untuk ngenahan barangnya biar nggak jatuh guys. Jadi baik ya bandarnya si BB ini. Jadi convectionnya dia sengaja untuk ngenahan barangnya agar tidak jauh lebih jatuh guys. Baik ya. Terus SQ juga kita akan pantau nih. Nah, SQ ini cenderung kenaikan guys. Kenapa kenaikan? Dia sembari sahamnya jatuh, kemungkinan dia ikut ngenebelin bidnya guys supaya tidak ada bantingan. Tapi karena dia punya keterbatasan ya untuk dananya, jadi ya dia cuma bisa ngerem sampai sini aja. Sekarang ketika direm dia terus akumulasi guys. Tujuannya apa? Ya pasti tujuannya karena untuk naikin barang ya. Seperti itu menurutku. Terus di area sini ada frekuensi besar ya. Ini jadi catatan kita nih. Nah, frekuensi besar ini tanda bahwa market udah berubah dan position dari arah market udah mulai ke atas. Porsinya sekarang kita akan fokus di area MA10 ya. Sama dengan penurunan dia itu di bawah MA10. Ini MA10 ya. Yang warna orange MA10 ke bawah itu kalau candlenya berada di bawah MA10 berarti terus menerus turun. Nah, sekarang porsinya MA10-nya menuju ke atas. Terus candle harus berada selalu di atas MA10. Sekarang ini juga berada di atas MA10 ya. Makanya direm guys. Dan di hold di area atas MA10. Karena apa? Karena mau dijagain guys. Harapan kita seperti itu ya. Tapi kalau besok tembus lagi, saran aku pasti isian barang lagi guys. Kalau emang di sini tembus guys. Aku kan udah join di sini ya. Tapi berapa joinnya kalian nggak perlu tahu ya. Di sini terus di sini aku mulai tambahan lagi nih. Nah, kalaupun dibawa ke bawah lagi, aku bakalan tambahan guys. Kalau catatannya, kalau MA-nya masih ngikutin di bawah candle guys. Besok bakal mati-matian nih si SQ dan BB akan naikin sahamnya. Sekarang ini udah kelihatan jelas ya. Yang nahaninnya ada YU, XC, dan YPNI ya. Jadi barang-barang mereka ngisian, BB juga isian nih untuk ngenahanin barangnya. Jadi seperti itu ya. Ini bagus banget kalau menurutku. SQ ada nggak di sini? Nah, SQ juga isian nih. Nah, SQ juga bantuin nih. SQ DR. Jadi holder utama dia itu ngikut ngebantuin saham ini ketika dibanting, guys. Jadi gimana? Apakah saham ini akan jatuh lebih dalam lagi?
Kalau menurutku enggak sih. Terus risk rewardnya juga bagus banget guys. Kalau kalian ikut aku kemarin dari sini, kalau dinaikin ya 73% masih dapat guys. Kurun waktunya enak guys. Ini yang aku saham suka nih. Kalau kita asumsikan di area sini aja 39 hari aja udah 36 hari ya, kurang lebih 1 bulan lagi mungkin dari sekarang itu udah cuan 70%, lumayan ya guys. Seperti itu ya. Itu yang ngebuat aku pede dengan saham ini. Satu, holdernya besar, SQ dan BB. Dan holdernya juga ikut akumulasi ketika sahamnya jatuh. Itu berarti apa? Berarti mereka punya target tertentu untuk sahamnya dan mereka akan take profit ketika targetnya tercapai. Untuk sekarang mereka akan tahan dan terus akumulasi ketika sahamnya jatuh. Seperti itu ya. Itu yang ngebuat aku pede untuk saham-saham seperti ini, saham-saham yang jangka panjang. Tidak ada pemain-pemain cabutan. Contoh pemain cabutan ada di WiFi guys. Pemain cabutan ada AK, BK di WiFi ya. Ada AK, BK, JP juga ketika dinaikin mereka take profit. Jatuh lagi, naikin jatuh lagi, naikin jatuh. Kecuali CC. CC itu big money-nya yang ada di WiFi yang dia akan ngehold di bagian bawah. Ketika menyentuh area resistensi, CC lah yang penyelamat di saham WiFi. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk saham ini udah aman banget, menurutku masih bagus banget. Kalaupun besok merah, tapi isiannya masih bagus dan SQ dan lain-lain, aku tetap akan akumulasi lagi guys. Seperti itu ya untuk si SSIA. Jadi seperti itu dulu untuk SSIA hari ini. Apakah dalam 1 bulan ke depan ini akan menjadi bagger kita? Menurut dari analisaku ini benar bisa jadi bagger guys. Tapi kita lihat market ke depannya apakah yang akan terjadi. Terus untuk isiannya juga menurutku nggak terlalu signifikan. XL juga ikutan dari bawah, jadi dia tidak ada yang nyangkut. Bagus banget menurutku polanya dan tidak ada gangguan juga dari intervensi dan macam-macam. Berita juga belum ada ya. Jadi seperti itu dulu untuk SSIA di hari ini. Semoga ini jadi bagger kita selanjutnya di bulan nanti. Ciao untuk kawan-kawan.